Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah hasil tugas kelompok 1 ruang kolaborasi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan fasilitator Ibu Ernawati dan pengajar praktik Ibu Yati Hartini. Saya sendiri Istabada dan rekan kami adalah Ibu Siti Anissa Nayiro, kemudian Ibu Tanti Herawati, yang terakhir adalah Ibu Nur Aziza. Berikut ini adalah kasus 1. Dalam penyelesaian kasus 1, pertanyaan pertama yaitu dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Untuk analisis penyelesaian masalah tersebut, langkah-langkah restitusi yang kami ambil adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan cara memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan tentang laporan Ibu Eni terkait tindakan yang mereka lakukan. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu Ibu Santi menanyakan yang sudah dilakukan Vivi dan Natali terhadap Ibu Eni. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali tentang tindakannya sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat atau tidak. Untuk analisis kasus yang ke-1, pertanyaan kedua yaitu, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Kelompok kami bersepakat yaitu sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang telah diperbuat adalah mengembalikan atas tindakan yang telah diperbuat ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kelompok kami, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali adalah sebagai teman, karena Ibu Eni telah menyelesaikan permasalahan dengan Vivi dan Natali dengan nada bicara yang ramah selayaknya seorang teman. Ibu Eni juga memberikan motivasi yang bersifat eksternal kepada Vivi dan Natali untuk mengerjakan tugas, yaitu supaya Ibu Eni tidak ditegur oleh kepala sekolah. Berikutnya, pertanyaan yang keempat adalah, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jawaban kami yaitu, jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya akan mengapresiasi tindakan yang sudah diambil oleh Ibu Santi. Kita lanjutkan kepada kasus yang kedua. Pertanyaan pertama di kasus yang kedua yaitu, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jawaban kami yaitu posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum, karena beliau berbicara dengan bahasa yang menyudutkan Sabrina, yaitu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah satu warna sepatumu adalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Selain itu, beliau juga memberikan hukuman yang menyakitkan kepada Sabrina, yaitu melarang Sabrina memakai sepatu. Hukuman itu membuat Sabrina merasa malu dan tidak berani keluar kelas. Berikutnya, pertanyaan kedua yaitu, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawaban kami, jika Pak Lukman bertindak sebagai manajer, maka seharusnya yang pertama adalah menanyakan, Sabrina, apa kamu mengerti jam berapa sekolah dimulai? Dan bagaimana warna sepatu yang diperbolehkan untuk sekolah? Yang kedua,
Ya, jadi kamu khawatir terlambat dan sepatumu tidak sesuai. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kemudian pertanyaan yang ketiga, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok bisa memakai sepatu warna hitam? Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Pertanyaan yang ketiga dari penyelesaian kasus yang kedua yaitu, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jawaban kami adalah seandainya saya sebagai kepala sekolah, maka nilai kebajikan yang harus dialami pada kasus yang dialami Sabrina adalah tanggung jawab. Dan yang kedua adalah langkah yang pertama yang akan diambil oleh Pak Lukman adalah salah karena tidak memberi kesempatan kepada Sabrina untuk memakai sepatu seadanya yang dipakai waktu itu. Yang kedua, kami tidak setuju karena mematikan kemerdekaan murid, di mana Sabrina merasa tertekan dengan kondisi dia yang merasa bersalah dengan datang terlambat pagi itu. Berikutnya kasus yang ketiga. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Jawaban kami, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam mendekati Fajar adalah pembuat rasa bersalah. Ibu Dani berbicara kepada Fajar dengan nada yang lirih dan beliau menggunakan bahasa yang menyudutkan Fajar sehingga dia merasa bahwa sikap yang ditunjukkan Fajar itu merugikan Ibu Dani. Indikatornya adalah, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu? Berikutnya pertanyaan yang kedua, masih pada kasus yang ketiga. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Jawaban kami, kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar untuk kebutuhan dasar sebagai manusia adalah, yang pertama, kebutuhan akan kesenangan. Fajar dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan karakternya, serta bakat dan minat. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, Fajar memerlukan bimbingan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris untuk bisa menguasai pelajaran tersebut. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap acuh tak acuh dari Fajar. Dia merasa tidak diterima di kelasnya dan juga kurang kasih sayang atau perhatian dari komunitas sekitarnya. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Sebagai posisi pemantau, tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Ibu Dani adalah mendekati dan menasihati Fajar supaya tidak bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu diingatkan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan antara lain, mengapa kamu sering tidak menyimak pelajaran ibu? Apakah kamu semalam bergadang? Berikutnya soal yang keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Kami sepakat menjawab, jika saya sebagai kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal tersebut, tindak lanjut yang saya lakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, mencari tahu latar belakang dari karakter Fajar. Dalam hal ini adalah karakter keluarga, lingkungan sekitar, masalah pribadi. Kemudian yang kedua, mendekati Fajar dan mengajak bicara untuk mengetahui permasalahan. Yang ketiga, berusaha mencari faktor penyebab Fajar berperilaku seperti itu. Yang keempat, membangkitkan semangat belajar pada diri Fajar. Yang kelima, membuat kesepakatan atau keyakinan bersama. Kasus yang keempat. Penyelesaian masalah kasus keempat
kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Kami bersepakat menjawab, posisi kontrol pada kasus ini adalah sebagai manajer. Hal-hal yang dilakukan Ibu Suti antara lain: posisi kontrol yang dipraktekkan oleh Kepala Sekolah pada Ibu Suti adalah sebagai manajer. Hal-hal yang telah dilakukan oleh Ibu Suti antara lain: guru bersama-sama dengan siswanya menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukan, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kami bersepakat menjawab, Bu Suti menguatkan Dino dengan tidak memarahi secara langsung dan tidak menghukumnya, namun mendukung Dino untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi dan mempersilahkan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kedua, Bu Suti memberikan Anto kesempatan untuk menyampaikan tanggung jawab yang ingin dia dapatkan dari Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah yang dituju dalam kasus ini adalah sikap tanggung jawab mandiri dan menghormati teman. Dalam hal ini, Bu Suti menuntun Dino untuk belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan yang dia perbuat terhadap Anto. Dino menyetujui bentuk tanggung jawab yang harus dia lakukan kepada Anto, yaitu menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Demikian hasil kerja kelompok kami pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.